Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anta Medika. Halo sahabat Anta Medika, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sahabat Anta Medika berada. Perkenalkan, saya Dr. Utha Widoyanti, di mana saya adalah selaku host pada podcast Anta Medika kali ini, di mana podcast Anta Medika ini bertujuan untuk sharing-sharing ilmu kepada sahabat Anta Medika di rumah. Tentu saja saya hari ini tidak sendirian, di mana saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Dr. Adita Rahma, spesialis patologi klinik, di mana beliau adalah salah satu dokter spesialis kita di Rumah Sakit Anta Medika. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Sari. Gimana kabarnya dok hari ini, dok? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat ya, dok ya. Boleh perkenalan diri dulu, dok, ke sahabat Anta Medika di rumah, dok? Oke. Hai sahabat Anta Medika, saya Dr. Adita, spesialis patologi klinik. Saya bertugas di instalasi laboratorium Rumah Sakit Anta Medika. Ya, baik dok ya. Hari ini kita akan membahas temanya itu cara mendeteksi kekebalan tubuh terhadap COVID-19 ya dok ya. Dimana yang kita tahu sekarang vaksinasi COVID ini udah mencakup lebih dari 70% di DKI Jakarta ya dok ya. Dimana sudah hampir banyak ya dok ya. Iya. Nah, dimana kan vaksin itu kan juga salah satu cara kita untuk meningkatkan kekebalan terhadap COVID. Nah, sahabat Anta Medika di rumah pengen tahu nih dok, gimana sih dok cara kita untuk mendeteksi kekebalan tubuh tersebut? Langsung aja ya dok ya, kita ke pertanyaan pertamanya. Kira-kira sebenarnya seberapa penting sih dok kita untuk mendeteksi daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19 dok? Ya, untuk dikatakan seberapa penting, menurut saya sangat penting dan dianjurkan ya. Karena apa? Karena dengan mengetahui kadar antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini, kita mengetahui berapa sih kadar antibodi kita, ya kan? Selain itu, kita juga bisa mengetahui untuk perlindungan bagi masyarakat atau mungkin diri kita yang telah sembuh dari COVID-19. Gitu ya dok ya. Ya. Terus bagaimana sih dok caranya untuk masyarakat ini tahu nih kekebalannya itu udah kebal atau belum sih terhadap COVID-19 gitu? Nah, jadi bisa dengan pemeriksaan terhadap antibodi COVID-19 atau antibodi SARS-CoV-2. Jadi untuk saat ini ada dua metode dok, ya. Ada metode pemeriksaan kualitatif dan ada metode pemeriksaan kuantitatif terhadap SARS-CoV-2. Oke. Nah, itu kan tadi ada dua dok ya, ada yang metode kualitatif dan kuantitatif. Kira-kira perbedaannya apa sih dok antara dua kualitatif atau kuantitatif tersebut dok? Iya. Jadi kalau untuk metode kualitatif, dulu awal mula kita baru pandemi, itu ada yang dikenal dengan istilah metode rapid antibody. Oh iya, rapid test ya dok ya. Kemudian sejalan dengan perkembangan ilmu dan penelitian, akhirnya metode kualitatif ini ada yang bisa diukur dengan metode chemiluminescence immunoassay. Jadi suatu alat dengan metode CLIA kita sebutnya. Nah, metode ini untuk mengukur adanya, istilahnya kita bilang bisa mendeteksi, kemudian kita bisa juga mengukur antibodi yang berikatan terhadap nukleokapsid dari virus. Jadi kalau untuk metode kualitatif ini kita sebut dengan anti-IgM dan anti-IgG SARS-CoV-2. Nah, hasilnya itu nanti berupa cut-off index, jadi berupa angka, tetapi bukan sebagai titer antibodi dari pasien tersebut. Seperti itu. Nah, berbeda dengan metode kuantitatif untuk antibodi SARS-CoV-2, itu justru dia lebih spesifik ya, di mana antibodi kuantitatif ini, pemeriksaan kuantitatif antibodi ini itu dia bisa mendeteksi, kemudian bisa mengukur juga antibodi yang berikatan dengan protein spike dari struktur virus, di mana protein spike ini merupakan suatu tonjolan yang ada di bagian luar virus yang fungsinya untuk menginfeksi sel inang ya, menginfeksi kita ataupun pasien gitu. Jadi itu lebih spesifik. Lebih spesifik ya dok. Betul ya kalau yang kuantitatif ya dok. Oke, baik dok. Terus ini dua-duanya cara pengambilannya sampelnya seperti apa sih dok? Cara pengambilan sampelnya? Pengambilan sampelnya sama semuanya, membutuhkan sampel serum ataupun plasma yang diambil dari cara pengambilan darah vena dok. Serum dengan menggunakan darah vena ya dok. Lalu setelah diperiksakan gitu, kira-kira hasilnya keluarnya berapa lama ya dok? Nah, kalau untuk di laboratorium Rumah Sakit Anta Medika, ya, apabila pemeriksaan dilakukan pada pagi hari, dok, mungkin mulai dari jam 8, gitu ya, maka hasil akan selesai di sore hari, dok. Sore hari ya dok. Tetapi apabila pengambilan sampel
atau pemeriksaan itu dilakukan di atas jam 4 sore, maka hasil akan selesai besok siangnya, seperti itu, besok Dok. siangnya. Iya. Oke, baik dok. Lalu di Antam nih berarti ada ya dok ya untuk pemeriksaan tersebut ya dok? Baik yang kualitatif maupun kuantitatif? Iya, ada. Ada ya dok ya? Iya. Caranya tadi dengan menggunakan sampel darah ya dok? Betul, sampel darah vena. Kira-kira seberapa akurat sih dok tingkat pengecekan tubuh dengan si antibodi tersebut dok? Iya. Jadi kalau berdasarkan penelitian yang ada, untuk sensitivitas dan spesifisitas dari metode pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 secara kuantitatif itu tiap alat pasti berbeda-beda. Ya, tetapi berdasarkan uji yang ada bahwa spesifisitas atau tingkat spesifik dari pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 ini mencapai 99 sampai 100%, Dok. Tinggi ya dok ya? Tinggi, karena dari penelitian yang ada juga tidak ditemukan adanya reaksi silang, Dok, dengan penyakit yang lain. Penyakit lain. Ya, betul. Jadi memang spesifik, betul, ya, betul untuk dok, ya. SARS-CoV-2. Betul ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita perbandingkan nih dok, misalnya untuk sahabat Antamedica yang bingung nih, kira-kira kan ada 2 tadi pemeriksaannya, apakah perlu dua-duanya atau cukup salah satu ya dok ya kira-kira? Nah jadi begini, kalau seandainya kita hanya mau screening saja untuk kita pengen tahu nih kita terinfeksi atau tidak, maka kita bisa melakukan metode pemeriksaan kualitatif, ya, yang hanya keluar kalau memang kita reaktif. Berarti hanya keluar berupa cut-off index berupa angka. Oke, baik. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau mengetahui bahwa berapa kadar antibodi kita, ya kan lebih dini, lebih cepat gitu kan, terus kemudian untuk proteksi juga ya sebenarnya ya, bahwa misalnya kita sudah pernah atau sudah dinyatakan sembuh COVID, terus sudah menerima vaksin, lalu mungkin kita juga mau menjadi donor plasma konvalesen, maka dilakukanlah pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 yang kuantitatif. Begitu. Oh baik dok. Jadi kira-kira syaratnya nih dok, kalau misalnya untuk sahabat Antamedica yang mau periksa, sebelumnya harus ngapain dulu sih dok? Perlu puasa atau enggak? Atau perlu apa gitu dok kira-kira? Ya. Jadi untuk pemeriksaannya tidak diperlukan syarat apapun, Dok. Tidak perlu ya dok ya? Tidak perlu puasa, silakan datang saja langsung ke laboratorium Rumah Sakit Antamedica. Oke, jadi langsung datang aja. Kira-kira jadi buat sahabat Antamedica nih yang pengen cek pengen cek deteksi antibodinya, bisa aja langsung datang ke lab Antamedica ya dok ya? Iya betul. Oke, lalu selanjutnya nih dok, kira-kira ada efek sampingnya nggak sih dok setelah pengecekan dok? Ini kan banyak juga nih orang yang takut-takut dicek atau gimana, kira-kira ada efek samping nggak dok? Kalau untuk efek samping sih tidak ada. Nggak ada. Justru mungkin malah menjadi suatu pertama bisa membuat orang menjadi lebih tenang, karena mungkin dengan tahu setelah vaksin kemarin ternyata antibodi saya di angka sekian gitu kan, kadarnya titernya sekian. Atau bisa juga menjadi proteksi ya, bisa saja mungkin setelah 3 bulan pasca kita sembuh gitu kan, dan belum menerima vaksin kan kita sudah tahu ini antibodi kita ternyata menurun gitu kan, ya kan. Nah itu bisa membuat orang jadi ya kemarin baru vaksin 1 kemudian mungkin kena ya kan. Nah sebaiknya saran saya periksa dulu tuh sebelum kita lanjut ke vaksin kedua. Jadi waktu yang tepat itu gimana dok tadi waktu yang jadi tepat? Jadi jadwalnya itu sebenarnya 14 hari pasca menerima vaksinasi COVID atau 14 hari setelah terinfeksi, dinyatakan sembuh, setelah dinyatakan sembuh dari infeksi COVID, betul. Oke, baik dok. Setelah dinyatakan sembuh atau setelah vaksinasi ya dok ya? Dosis 1 atau 2 atau bebas dok? Bebas. Setelah vaksin aja ya? Iya, pokoknya setelah vaksin lah, menerima vaksin. Mau vaksin 1 atau vaksin 2 enggak apa-apa, enggak masalah. Baik dok, coba nanti saya simpulkan dulu ya dok ya, kira-kira ada yang salah nggak nih dari pernyataan tadi, biar sahabat Antamedica lebih paham lagi juga nih ya. Jadi mendeteksi daya tahan tubuh itu untuk mengetahui kadar antibodi terhadap COVID-19 ya, untuk sebagai imunitas terhadap diri kita juga, untuk menjaga orang sekitar kita, di mana ada 2 metode, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif, di mana kalau yang kualitatif ini dia seperti dulu ya, seperti rapid antibody IgG/IgM, di mana hasilnya itu akan berupa indeks seperti reaktif ataupun non reaktif seperti itu ya dok. Sedangkan dengan yang kuantitatif itu dia akan lebih spesifik karena dia akan mengukur antibodinya itu lebih rinci lagi ya, jadi akan keluarnya dalam bentuk angka seperti itu. Nah, di mana cara pengambilan sampelnya itu dia menggunakan serum darah vena kita dan tidak perlu menggunakan syarat apapun. Jadi langsung datang aja, tidak perlu puasa dan tidak perlu takut juga akan ada efek samping terhadap pengecekan
si antibody tersebut. Nah setelah itu untuk jadwalnya itu kalau misalnya diambilnya pagi kira-kira akan jadi sore, lalu apabila diambilnya siang akan jadi untuk keesokan harinya gitu. Jadi juga tidak perlu menunggu lama ya dok ya. Gitu. Serta untuk pada para sahabat Antamedica yang ingin cek sebenarnya itu lebih disarankan yang antibody kuantitatif, dimana kalau misalnya antibody kuantitatif itu juga karena ada titernya itu jadinya lebih jelas ya dok ya gitu. Dan disarankannya itu waktunya itu 14 hari setelah dinyatakan sembuh COVID atau setelah vaksinasi baik dosis 1 ataupun dosis 2 gitu. Lalu selanjutnya nih dok, pasti sahabat Antamedica tuh mau ngecek tapi ragu-ragu juga nih dok, kira-kira mahal nggak ya? Kira-kira berapa sih dok harganya, bisikin dok? Jadi untuk pemeriksaan antibody SARS-CoV-2 yang kuantitatif dok, biayanya itu 175.000. Nah, untuk yang metode kualitatif, untuk anti IgM-nya itu adalah 150.000, untuk anti IgG-nya adalah 150.000. Jadi tidak bisa kalau yang metode kualitatif itu dipisah gitu, hanya anti IgM, anti IgG. Kan biasanya kita butuh anti IgM dan IgG ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya lebih hemat dengan pemeriksaan antibody SARS-CoV-2 yang kuantitatif, iya, lebih terjangkau juga ya dok, lebih spesifik, betul. Iya, baik. Nah sahabat Antamedica sudah denger ya harganya ya, cukup terjangkau ya sahabat Antamedica ya. Baik, sepertinya sudah cukup nih, kayaknya udah banyak banget ilmunya dari dokter Adita. Terima kasih banyak dokter atas sharing-sharingnya. Sahabat Antamedica pun jadi paham, jadi lebih aware lagi mengenai betapa pentingnya cek deteksi antibody terhadap tubuh kita. Betul. Ya. Gitu. Semoga bermanfaat untuk sahabat Antamedica di rumah. Untuk sahabat Antamedica yang ingin cek bisa langsung datang aja ke laboratorium RS Antamedica atau langsung telepon untuk buat perjanjian ke nomor 0811 178 5775. Oke, demikian podcast Antamedica. Terima kasih banyak Dr. Adita atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Hari ini kita telah selesai podcast Antamedica yang bertema cara mendeteksi kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Nantikan podcast Antamedica berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita di @rsantamedica dan follow Instagram @antamedica untuk mengetahui informasi kesehatan serta promo-promo menarik lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Saya Dr. Oktari. Dan saya dengan Dr. Adita. Ya, kami undur diri dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Podcast Antamedica, we serve with care.